Oke bro, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin konten tentang apa itu yang dimaksud 3000 jam tayang. Terus bagaimana cara kita mendapatkan 3000 jam tayang itu. Terus apakah kalau misalkan kita pengen dapat 3000 jam tayang itu susah atau mudah atau gampang atau segala macam lah. Jadi di sini gue bakal jelasin semuanya. Jadi yang pertama gue bakal jelasin apa itu pengertian 3000 jam tayang. Jadi bro, untuk 3000 jam tayang yang dimaksud itu bukan 3000 penayangan ya. Terkadang kita termasuk gue ya, dulu awal-awal kalau 3000 jam tayang mungkin dengan kita dapat 3000 penayangan mungkin udah kelar gitu ya. Ternyata nggak gitu konsepnya cuy. Jadi konsepnya itu 3000 jam tayang itu 3000 jam waktu yang sudah ditonton oleh para viewers gitu. Maksudnya gimana? Gimana cara mengkonversinya? Jadi katakanlah di sini gue bikin video satu video 15 menit gitu bro ya. Jadi kalau misalkan gue udah upload video yang 15 menit tersebut terus ditonton oleh satu orang, ini dalam tanda kutip tidak di skip ya, full 15 menit gitu. Jadi nanti sama YouTube itu dikonversi menjadi 0,15 karena menit ke jam itu kan 1 jam 60 menit, berarti kalau 15 menit 0,15 gitu kan bro. Jadi kalau misalkan kita ngupload video di 15 menit durasinya, ada satu orang yang nonton, nanti sama YouTube tuh dikonversi jadi 0,15 jam tayang, maksudnya 0,15 jam tayang. Itu masih belum 1 jam tayang ya bro kita. Sementara kita butuh 3000 jam tayang. Jadi kurang lebih konversinya tuh seperti itu untuk keterangannya. Dan gimana caranya kalau misalkan kalian pengen cepat dapatin 3000 jam tayang tersebut? Sebenarnya kan untuk persyaratan monetisasi itu lebih gampang yang sekarang ya ketimbang yang dulu. Kalau dulu kan kita diwajibkan untuk 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Kalau sekarang mungkin ada keringanan dari YouTube atau segala macam lah, gue nggak paham maksudnya gimana. Itu kan sekarang 500 subscriber 3000 jam tayang gitu bro ya. Jadi ya untuk sekarang harusnya udah dipermudah ya sama YouTube cara kita untuk mendapatkan monet. Persyaratannya udah dipangkas jadi 1000 jam tayang sama 500 subscriber gitu. Jadinya 500 subscriber 3000 jam tayangan. Kalau dulu 1000 subscriber 4000 jam tayang gitu ya. Dan cara memperoleh 3000 jam tayang itu sebenarnya kalau misalkan dikatakan susah enggak ya, tapi kalau dikatakan mudah juga enggak juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah lah ya. Soalnya gini, kalau misalkan udah ngebahas 3000 jam tayang itu, yang pertama itu tergantung dari kualitas video kalian atau isi yang kalian bawakan di dalam video tersebut gitu loh. Jadi semakin menarik video yang kalian buat, semakin bagus video yang kalian buat, itu semakin banyak mengundang penonton yang akan melihat video kalian, gitulah ya kurang lebih. Dan yang kedua itu ada di thumbnail coy. Ada di thumbnail. Jadi kalian udah bikin video bagus banget, udah bikin video semenarik mungkin, tapi kalau thumbnailnya kalian tuh nggak menarik, itu percuma juga. Jadi susah buat viewers tuh ngeklik video kalian. Soalnya kan yang pertama kali itu yang dilihat thumbnailnya gitu ya coy. Kenapa di sini gue taruh thumbnail nomor 2? Terkadang gini, thumbnail yang bagus kalau isi videonya nggak bagus, nanti ketika udah ditonton itu langsung keluar gitu viewers. Jadi kalau misalkan sekalipun thumbnailnya kurang bagus, kalau misalkan udah diklik ternyata video kalian tuh bagus, pasti kan bakal stay di situ ya. Makanya nomor 1 tuh video harus bagus, atau enggak paling enggak isi yang kita bawa itu, temanya atau pesan yang ada di video tersebut tuh apa gitu. Contoh misalkan kayak gue kan motovlogger gitu ya. Jadi situ kayak gue ngebahas tentang otomotif, motor-motor, ataupun ya sekali-kali mobil gitu kan ya.
atau enggak kita bikin video motovlog gitu, kita jalan-jalan atau touring dan lain-lain. Jadi selama touring itu kan kita ngebahas sesuatu, entah itu tentang spek motor kita atau nyaman enggaknya pakai motor motor A, motor B gitu. Jadi kita harus menjelaskan sedetail mungkin dan semenarik mungkin, kurang lebih seperti itu ya. Itu tergantung dari tema yang kalian mau buat di channel YouTube kalian sendiri. Kalau bukan temanya tentang vlog atau motovlog atau car vlog dan lain-lain lah intinya ya gitu. Terus kalau misalkan cara pengen dapetinnya yang cepet tuh gimana? Yang pertama tuh kalian harus konsisten ya. Harus konsisten. Jadi konsistennya tuh konsisten upload ya. Kalau misalkan kalian YouTuber pemula, usahakan tuh sesering mungkin untuk upload bro gitu. Soalnya gue udah pengalaman kemarin, ini pengalaman gue pribadi. Ketika gue udah dapet pertama kali nyoba buat bikin channel, itu alhamdulillah viewernya udah lumayan ya. Satu video, yang video pertama sampai ketiga tuh nggak banyak, cuma ya udah lumayan gitu loh coy. Subscribernya kan masih kayak 15, itu viewernya udah 50, 55 gitu dan lain-lain ini segitu ya. Dan itu harusnya udah lebih bagus kan daripada banyakkan subscribernya tapi video yang ditonton tuh dikit gitu kan. Jadi udah positif lah ya, sampai di video keempat atau keenam gitu ya, itu udah mulai naik viewnya. Yang awalnya 50 biasa ya, bukan 50.000, 50 biasa itu jadi 100 orang yang nonton, jadi 200, 300 sampai ada yang menyentuh angka 1000 atau 2000 pada 2 hari pertama penayangan gitu ya. Jadi apakah kalau misalkan udah nyampe 3000 penayangan kita bakal udah dapat 3000 jam tayang? Jawabannya enggak. Soalnya jam tayang sama penayangan itu beda coy. Jam tayang itu waktu yang sudah ditonton oleh viewers kalian berapa jam gitu. Kalau video kalian durasinya 15 menit tadi, berarti yang kalian dapat 0,15 dari satu orang. Itu pun kalau nggak di skip gitu. Kan banyak kan kadang viewers kalau udah nonton jadi kayak males nih bagian sini, jadi skip gitu loh. Jadi skip. Nah itu potong-potongnya itu kan udah terdeteksi sama mesin YouTube. Jadi itu pembahasan gua, penjelasan gua tadi tuh maksudnya bersihnya gitu lah, kotornya gitu lah ya kasarnya. Jadi kalau misalkan anggaplah viewers kita tuh nggak ada yang skip video kita gitu loh coy. Jadi di 1000 penonton yang udah tertera di video kita di YouTube, nanti itu kita bakalan lihat itu jam tayangnya dapat berapa. Caranya ya kalian harus download YouTube Studio di HP kalian, atau kalian kalau misalkan pakai PC atau laptop itu jauh lebih enak lagi. Jadi kalian tuh bisa lihat di YouTube Studionya itu dapatnya berapa, terus kalian bisa lihat analisisnya tuh bagus apa enggak, ke atas apa ke bawah. Jadi kalau misalkan semakin ke atas tuh kan semakin bagus ya trafficnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian di situ di YouTube Studio bisa lihat performa dari video kalian tuh seperti apa, dan di situ kalian bisa menganalisis kalau misalkan nih video yang kalian buat misal udah bagus, thumbnailnya udah bagus, terus tiba-tiba viewersnya nggak ada gitu ya, kalian bisa menganalisis itu kurangnya di mana, terus apa yang harus kita perbaiki gitu. Gua sendiri selama ini baru tahun pertama gua bikin channel ya, alhamdulillah dikit lagi bakal menyentuh 3000 jam tayang. Cuma subscriber gue masih dikit, masih 226, masih kurang separuh ya, masih jauh. Cuma kalau jam tayangnya udah dikit lagi. Doain aja ya teman-teman. Jadi dukung terus channel gue dengan cara like, comment, subscribe ya. Dan ya balik lagi ke topik awal. Kalau misalkan pengen cepet untuk dapetin 3000 jam tayang atau penonton kita tuh banyak yang nonton lah gitu channel kita di video-videonya. Yang pertama tuh kita harus konsisten dulu, rajin-rajin upload ya, minimal tuh paling banyak kalau YouTuber pemula ya, minimal 2 atau 3 video dalam satu minggu. Itu untuk YouTuber pemula. Kalian jangan ngaca ke yang YouTuber udah gede ya, udah puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan berjuta-juta subscribernya. Mereka yang punya channel gede itu sekalipun upload seminggu sekali ya viewersnya bakal banyak coy, kan udah terkenal ya channelnya. Jadi mereka tuh udah nggak khawatir lagi tentang jam tayang, 3000 jam tayang atau apa. Mereka udah monet, harusnya udah
udah dapat penghasilan dari YouTube. Jadi kita nggak boleh ngaca ke yang udah sukses gitu coy. Kan kalau misalkan kita pemula awalnya, anggap aja kita tuh merintis gitu loh bro. Jadi kalau misalkan merintis kita nggak boleh ngelihat orang yang udah sukses gitu. Jadi kita harus berpatokan sama yang belum sukses dulu, tapi yang senior kita maksudnya gitu kan ya. Yang senior kan belum tentu sukses gitu. Contohnya kayak gue kan di sini belum monet gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan para senior-senior kita atau panutan-panutan kita tuh bisa kita lihat apa nih kurangnya di mana nih. Jadi kita bisa perbaiki gitu di situ bro. Terus yang kedua, usahakan kalau misalkan kalian udah dapat momentum tersebut, dalam artian ketika kalian upload video langsung banyak yang nonton, terus upload video lagi banyak yang nonton, itu usahakan jangan sampai menghilangkan momentum tersebut dengan cara kalian tidak konsisten. Soalnya gue sendiri pernah ngalamin kemarin di akhir tahun 2024 sekitar bulan 9 sampai 10 gitu kan udah jarang banget upload ya, hampir udah lebih dari 3 bulan 4 bulan coy gue gak upload coy. Jadi yang awalnya viewers gue kalau gue upload video satu kali itu biasanya nyampe minimal ya paling dikit itu kan 100 orang ya yang nonton gitu dalam satu video tuh. Di 2 hari pertama tuh biasanya 100 orang yang nonton, itu paling dikit udah. Terus karena gue udah nggak upload 4 bulan, sekarang viewers gue tuh turun banget. Jadi apa yang disampaikan para konten kreator yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja YouTube, cara kerja kalau misalkan kalian pengen jadi partner YouTube, itu semuanya bener coy, tentang masalah konsisten dan gak konsisten. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat momentum, usahakan harus konsisten, tetap upload paling enggak minimal seminggu 1 kali dah. Kalau misalkan kalian gak bisa upload seminggu 2 sampai 3 kali, yang penting per minggu kalian harus upload, harus ada video yang harus kalian upload gitu. Soalnya kalau misalkan udah kayak gue kemarin, jadi gue udah kehilangan banyak banget viewers. Dan untuk terakhir pertama kali gue upload setelah gue vakum tuh kan bulan 1 kemarin. Jadi viewersnya paling banyak tuh 50 orang, itu paling banyak bro ya. Itu pun udah 7 hari ya, udah 7 hari penayangan gitu dari gue upload. Dan itu sangat-sangat anjlok ya. Yang awalnya paling dikit untuk 2 hari pertama upload video itu paling dikit 100-150. Jadi itu kayak 7 hari gue cuma dapat 50 penonton. Itu pun jam tayangnya paling berapa ya, satu video paling 2 jam tayang, itu paling banyak. Padahal video yang gue upload 17 menit 18 menit, jadi videonya tuh banyak durasinya gitu loh. Menurut gue 18 menit tuh banyak ya durasinya. Itu karena gue gak konsisten, jadi gue kehilangan momentum yang udah terjadi di YouTube channel gue. Kan awalnya sekalipun gue masih belum jadi partner YouTube ya, belum monet, itu kan di video gue tuh banyak banget sponsor yang masuk, lantaran ya karena udah nyampe 1000 viewers lah dalam satu video, atau bahkan ada yang sampai 11.000. Itu pasti udah ada yang pasti sama YouTube tuh dikasih sponsor gitu loh. Dan sekarang karena gue nggak konsisten, jadi gue harus mulai dari nol lagi. Nah di sini gue mau sharing ke kalian, kalau bisa kesalahan yang udah gue lakuin jangan sampai kalian lakuin gitu loh bro. Jadi syaratnya kalau misalkan kalian nanya 3000 jam tayang itu susah apa enggak, sebenarnya nggak susah juga bro, dan nggak gampang juga gitu. Karena nggak gampangnya tadi itu kalian harus merasa melawan rasa malas kalian gitu untuk upload, untuk konsisten gitu. Jadi emang harus ada yang dikorbankan gitu coy. Kan kemarin gue nggak upload gara-gara gue kerja gitu. Sebenarnya kalaupun gue harus kerja, tetap gue harus upload gitu loh, paling nggak seminggu 1 kali. Tapi di situ gue sama sekali nggak upload karena ya mungkin gue mikirnya waduh kerja nih capek gitu, mau bikin video juga nggak mood atau gimana. Jadi jangan sampai kalian punya pikiran kayak gitu kalau misalkan kalian pengen sukses di YouTube ini. Jadi saran gue, konsisten tuh nomor 1 ya dalam YouTube gitu. Beda lagi kalau misalkan kalian udah terkenal, kalau udah subscriber kalian banyak, mau kalian ngupload satu minggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin viewersnya bakal tetap banyak ya, soalnya udah terkenal juga. Nah kalau misalkan awal merintis itu jangan harap kalian bisa cepat nyampe 3000 jam tayang kalau kalian tuh gak konsisten. Jadi kuncinya pertama itu, untuk masalah video, yang pertama kalian videonya harus bagus, harus menarik dan lain-lain kayak yang gue jelasin tadi. Terus thumbnailnya bro, thumbnail itu sangat penting juga.
semakin bagus thumbnail yang kalian buat, semakin banyak orang yang klik video kalian. Jadi untuk pengertian 3000 jam tayang bukan 3000 penonton gitu ya, tapi 3000 jam tayang yang sudah dihabiskan oleh penonton gitu loh bro, dengan cara dikonversi dari video-video yang kalian sudah upload. Nanti penonton kalian tuh berapa nontonnya gitu. Misalkan audio durasinya 15 menit, kalau misalkan banyak yang di skip mungkin paling banyak sampai 9 menit ya 0,9 gitu ya, 0,9 jam gitu. Jadi sangat-sangat jauh gitu loh. Makanya di sini gue mau jelasin ke kalian, bikin video kalau misalkan buat YouTuber pemula ya, paling enggak durasinya harus 12 sampai 15 menit. Itu paling enggak ya, paling enggak. Jangan sampai kalian bikin 10 menit gitu, coy. Udahlah, kita YouTuber pemula, belum tentu dapat penonton, belum tentu dapat viewers. Kalian bikin videonya durasinya pendek gitu, 9, 10, ya kapan mau cepet nyampe 3000 jam tayang gitu loh bro. Terus juga kalian bikin video panjang kayak 20 menit atau 30 menit, kalau misalkan video kalian gak menarik ya juga gak bakalan ditonton gitu, paling banyak yang di skip. Nah, di situ makanya gue naruh standar untuk YouTuber pemula, atau ya buat diri gue sendiri biar mempercepat untuk urusan monetisasi. Paling enggak video yang kita upload, yang kita post di YouTube, itu minimal 12 sampai 15 menit gitu. Itu minimal ya, minimal. Jadi jangan bikin video 10 menit atau lagi 5 menit, 6 menit, ini gak bakal ke-detect lah sama YouTube kalau misalkan video kayak gitu. Dan sekalipun kalian udah monet, kalau kalian uploadnya videonya cuma durasinya 4 sampai 5 menit, itu kayaknya nggak ada itu ya, nggak bakal dapet sih, nggak bakal dapet penghasilan dari YouTube sekalipun yang nonton banyak, setahu gua. Soalnya peraturan di YouTube tuh minimal 10 menit kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, koreksi kalau nggak salah. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar. Mungkin di sini gue juga YouTuber pemula coy ya, cuma di sini gue hanya men-sharing gitu ke kalian, apa yang udah gue alamin, apa yang udah gue lakukan selama 1 tahun menjadi punya channel YouTube. Dan biar kalian tuh nggak ngelakuin kesalahan apa yang gue udah lakuin gitu loh. Jadi di sini gue hanya sharing biar kalian tidak terjebak di lubang yang sama gitu loh coy. Soalnya kan kayak kita pasti ya buat awal-awal yang namanya merintis itu pasti kayak down gitu loh coy. Ini kok viewers gua dikit ya, kok gini udah bikin video sebagus mungkin tapi nggak ada viewers, pasti kayak gitu. Soalnya gue awal-awal juga kayak gitu bro, hampir pengen menyerah gitu loh. Cuma ya kita balik lagi, motivasinya kita bikin channel YouTube apa? Kalau cuma buat sekedar senang-senang, mending jangan gitu loh bro. Soalnya kalau misalkan kalian pengen dapat penghasilan di YouTube, itu kalian wajib benar-benar sungguh-sungguh. Soalnya di sini kan sangat ketat gitu persaingannya bro. Contoh kayak gue bikin konten motovlog dan lain-lain, itu kan banyak ya konten kreator yang lain yang bikin konten motovlog dan lain-lainnya. Kita harus bersaing video mana yang paling banyak ditonton, paling bagus. Dalam artian bersaingnya tuh secara sehat gitu coy, nggak boleh menjatuhkan, nggak boleh menjelek-jelekan. Kita harus tetap bersaing secara sehat. Dan kunci utama untuk kita bakalan bisa jadi sukses di YouTube ini, yang pertama itu konsisten sama kemauan gitu loh coy. Kalau misalkan kita konsisten tapi buat video asal-asalan, gak ada kemauan buat bikin video yang bagus, ya percuma juga gitu loh. Susah di-detect sama TikTok, Tolong. susah nantinya di-detect sama YouTube gitu loh. Soalnya kan di sini semua yang bekerja kan tergantung algoritma YouTube gitu kan. Sebagus apapun video yang kita buat, kalau misalkan di situ isinya gak ada gitu loh, gak ada yang nonton gitu loh, sekalipun bagus kan belum tentu bakal banyak yang nonton, apalagi videonya gak bagus gitu kan, gitulah logikanya ya. Jadi ya kunci utamanya konsisten. Kalau udah konsisten, yakinkan pada diri kalian tuh kalau misalkan kalian tuh mau jadi apa di YouTube gitu. Kalau misalkan kalian cuma buat senang-senang atau ya udahlah yang penting upload, jadi nggak apa-apa, nggak ada tekanan. Baru kalau misalkan niatnya kalian tuh kayak pengen sukses di YouTube, ya yang pertama harus kalian lakuin itu konsisten, sama kemauannya itu harus diperbaiki dulu coy. Selebihnya kalau misalkan pengen jadi YouTuber, apakah harus punya gear atau alat-alat yang bagus memadai?
Kalau harus sih enggak bro, kalau yang pemula kan enggak harus kayak gitu ya, soalnya kan itu budgetnya butuh modal yang lebih. Tapi kalau misalkan kalian udah dapat penghasilan dari YouTube, udah intinya mampulah buat beli gear ya, kalau bisa saran gue tuh upgrade gitu coy. Soalnya gue yang pas bikin konten motovlog pertama kan itu kameranya jelek ya, bukan jelek sih sebenarnya, karena budgetnya yang gue mampu tuh beli kamera di 1 jutaan, dimana kamera action cam yang harganya 1 jutaan itu kan nggak bagus ya banget kualitasnya, jadi kayak rada pecah gitu ya, susah buat nyari viewers. Jadi kalau kalian ada rezeki dan emang pengen fokus di YouTube, nggak apa-apa kalian berkorban gitu coy. Soalnya kan yang namanya kita, anggaplah kita mau kerja di sini, jadi kita harus ada yang dikorbankan gitu. Dan kalau misalkan udah ada yang dikorbankan, kalian harus bener-bener lagi niatnya, jangan sampai mengecewakan hal-hal yang udah kalian korbankan gitu. Jadi untuk penjelasan 3000 jam tayangnya sama gimana cara cepat, apa susah atau enggaknya, itu kurang lebih seperti itu ya bro. Di sini gue bisa jelasin hanya segitu aja, soalnya di sini gue juga pemula coy. Jadi video ini kalau misalkan buat teman-teman yang udah paham boleh banget di skip aja gitu, takutnya mengganggu ke kalian. Jadi gue nggak mau seperti itu. Jadi video yang gue buat ini cuma buat untuk teman-teman yang pengen memulai YouTube atau yang belum mengerti apa itu 3000 jam tayang, kurang lebih seperti itu bro. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari kata-kata gue, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Terus juga kalau misalkan ada hal yang gue nggak tahu yang kalian tahu, boleh banget juga kalian sharing di kolom komentar, nanti kita belajar bareng gitulah coy ya. Biar kita tuh nambah saudara, terus bisa berbagi ilmu gitu di dunia per-YouTubean ini. Soalnya di sini gue juga pemula gitu, dan ya jangan berharap banyak di gue, cuma di sini gue cuma pengen bikin video sharing aja gitu loh, biar kalian tidak melakukan hal yang sama kayak yang gue lakukan, jadi biar enak lah ya gitu. Jadi kurang lebihnya videonya seperti itu bro. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sebelum gue closingan, jadi gue pengen minta maaf dulu, takutnya ada salah kata atau ada penjelasan yang kalian tidak ngerti. Jadi kurang lebihnya videonya seperti itu. Support terus channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.